Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Sadar Gak? Yang tak terlihat justru itulah yang paling mahal. Beberapa hari ini saya membaca kisah yang cukup menggelitik tentang Amsal Sitepus, seorang videografer yang terseret perkara hukum setelah mengerjakan video profil desa. Amsal sebagai penyedia jasa memberi harga, klien setuju, pekerjaan selesai. Lalu di mana dong letak korupsinya? Nah, disinilah ributnya. Pihak penegak hukum melihatnya dari sisi penggunaan dana negara dan kewajaran anggaran. Semuanya dihitung dan dibandingkan seperti barang pabrikan. Sementara orang yang bijak melihatnya dari sisi jasa kreatif yang memang tidak punya harga baku dan kaku. Salah satu hal yang membuat banyak orang tertegun karena dalam proses penilaian kasus itu beberapa unsur kerja kreatif seperti ide, editing, dubbing, cutting, bahkan perlengkapan tertentu disebut-sebut seolah tidak punya nilai atau dianggap sangat minim nilainya. Padahal justru disitulah letak harga dari pekerjaannya. Kasus ini membuat kita berpikir, mengapa di negeri ini sesuatu yang bisa dipegang sering dianggap lebih bernilai daripada sesuatu yang dipikirkan, dirancang, diolah, dan diciptakan. Kita masih sangat terbiasa menilai harga kreativitas seperti menilai barang jadi. Hanya melihat hasil akhirnya, orang bisa berkata, cuma video, cuma desain, cuma ide. Padahal yang mahal seringkali bukan barangnya. Yang mahal adalah mata yang bisa melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Yang mahal adalah pikiran yang bisa menemukan bentuk, rasa, sudut, komposisi, dan solusi. Yang mahal adalah keahlian yang lahir dari jam terbang, latihan, kegagalan, serta proses panjang. Saya teringat pada Elisa, putri saya, ketika dulu kuliah di Melbourne dan memenangkan Australian Fashion Award. Setelah lulus, Elisa merancang sebuah gaun cantik dengan sentuhan bulu merak. Hasilnya sangat indah, simple tapi memukau, anggun tetapi tidak berlebihan. Ada sesuatu yang terasa berbeda saat gaun itu dikenakan. Lalu seorang teman berkomentar, sebetulnya modelnya sederhana sekali ya, tapi entah mengapa kelihatan sedemikian anggun dan memukau. Nah, justru entah mengapa itulah yang mahal, karena orang hanya melihat hasil akhirnya. Yang tidak mereka lihat adalah mata yang peka, rasa artistik, proporsi yang tepat, pemilihan material, jatuhnya potongan, detail yang nyaris tidak terlihat, dan intuisi kreatif yang tidak bisa dibeli kiloan. Itulah harga sebuah ide. Dan lucunya, saat karya seperti itu diciplak, sekilas mungkin terlihat mirip, tetapi ketika dikenakan jauh berbeda. Why? Karena ada perbedaan besar
antara karya seorang desainer sungguhan dengan sekedar penjahit. Penjahit bisa membuat, tetapi desainer menciptakan. Desainer belajar bertahun-tahun untuk memahami bentuk tubuh, struktur kain, teknik potong, estetika, harmoni, bahkan psikologi visual. Jadi yang dibayar bukan cuma jahitannya, tetapi otaknya, matanya, rasanya, dan ketepatannya. Begitu juga dalam dunia kreatif lainnya. Saya teringat sebuah kisah lama yang sangat terkenal. Charles Brutus Steinmetz, seorang ahli teknik listrik legendaris dari General Electric, pernah dipanggil untuk memperbaiki generator besar milik Henry Ford. Setelah menganalisis mesin itu, ia hanya memberi tanda kapur di satu titik. Lalu bagian tertentu diperbaiki dan mesin kembali normal. Tagihan yang diberikan membuat orang terkejut. Ketika Ford meminta rincian tagihan yang mahal itu, muncullah jawaban legendaris. Membuat tanda kapur pada generator senilai $1. Mengetahui di mana tanda itu harus dibuat $9.999. Mak jelek. Di Indonesia kita masih sering terlalu pelit menghargai keahlian, gagasan, dan kreativitas. Kita rela bayar mahal untuk benda bermerek, tetapi keberatan membayar orang yang berpikir. Kita kagum pada hasil jadi, tetapi sering meremehkan proses kreatif di baliknya. Jadi kalau hari ini kita masih bertanya, kenapa mahal? Kan kelihatannya sederhana. Mungkin masalahnya bukan pada harganya. Mungkin masalahnya adalah kita belum cukup paham apa yang sebenarnya sedang kita bayar. Karena seringkali yang tampak sederhana itu justru lahir dari pikiran yang tidak sederhana. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.